Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Isuraf dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150101021. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan dan domain psikomotor. Pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti panahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini dapat diklasifikasikan dengan sebagai dimensi atau menurut karakteristik yang menonjol. Kedua, keterampilan yang dapat dilihat juga dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian tidak dapat dibantah. Keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Makna kata keterampilan yang dimaksud adalah sebagai kata benda. Smith tahun 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang diciptakan oleh E.R. Guter yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian maksimum dengan pengahyar energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer tahun 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten untuk mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Kedua definisi, walaupun dinyatakan secara berbeda, namun sama-sama memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dari batasan keterampilan. Unsur-unsur itu adalah: 1. Di dalam keterampilan terdapat beberapa tujuan yang berhubungan dengan lingkungan yang diinginkan, misalnya menahan posisi handstand dalam senam atau menyelesaikan umpan ke depan dalam sepak bola. 2. Di dalam keterampilan pun terkandung keharusan bahwa pelaksanaan tugas atau pemenuhan tujuan akhir tersebut dilaksanakan dengan kepastian yang maksimum, terlepas dari unsur kebetulan atau untung-untungan. 3. Keterampilan yang menunjuk pada upaya ekonomis di mana energi yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu seminimal mungkin, tetapi dengan hasil maksimal. 4. Keterampilan mengandung arti pelaksana yang cepat dalam arti penyelesaian tugas gerak itu dalam waktu yang minimum. Semakin cepat pelaksanaan suatu gerak tanpa mengubahkan hasil atau kualitas yang diharapkan, maka akan membuat terakuinya keterampilan orang yang bersangkutan. Sebagai perbandingan dari keempat unsur, Howard Johnson dalam Singer 1980 mengidentifikasi adanya 4 aspek atau variabel yang mencirikan keterampilan. Sebagai kesimpulan, seperti dinyatakan oleh Smith, keterampilan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan dengan cara: 1. Memaksimalkan kepastian prestasi. 2. Meminimalkan pengeluaran energi tubuh dan energi mental. Dan yang ketiga, minimalkan waktu yang digunakan. 2. Klasifikasi keterampilan atau perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan karakteristik lainnya. Banyak pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengklasifikasikan keterampilan gerak. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan atau environment pada saat keterampilan bersangkutan dilakukan. Menurut Smith tahun 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan ketika dilakukan. Lingkungan yang berkaitan dengannya bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama yang dikemukakan oleh Magill tahun 1985. Yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Smith dan Magill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. B. Keterampilan diskrit, kontinus, dan serial. Keterampilan diskrit diartikan oleh Smith dengan keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhirnya dari gerakan. Di ujung lain dari ukuran keterampilan tersebut, keterampilan berkelanjutan atau continuous skill, yang pelaksanaan tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Lalu bagaimana dengan keterampilan serial? Menurut Smith, adalah keterampilan sering dianggap sebagai suatu kelompok dan keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. C. Keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Mengklasifikasikan
Yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak dasar dan keterampilan gerak harus, di mana ketepatan menjadi penentu dari keberhasilannya. Manggil membatasi keterampilan gerak kasar atau gross motor skill sebagai keterampilan yang bercirikan gerakan melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot halus atau kecil untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. D. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurut Smith, keterampilan gerak penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana yang harus dibuat merupakan hal yang penting. Klasifikasi keterampilan, perspektif penguasaan penampilan. Menurut Guthrie, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa ke hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum dan dalam waktu yang juga minimum. A. Kepastian maksimum dan dari pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari pencapaian penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil berarti seseorang dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian maksimum. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu atau meningkatnya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. 4. Konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Singer tahun 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. Hal itu karena berbeda dalam hal fisik, kemampuan atau ability, dan gaya belajar, emosi, serta pengalaman masa lalu yang memiliki kaitan dengan tugas yang dipelajari. B. Kemampuan dan keterampilan. Para ahli seperti Singer tahun 1980, Fleischmann tahun 1972, serta Smith tahun 1991 menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Kemampuan diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan dan relatif abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan. Smith tahun 1991, sedangkan keterampilan mengacu pada spesifik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan serta pengalaman. Singer tahun 1980. Karena dipandang sangat beragam dan tidak pastinya pengidentifikasian kemampuan gerak ini, maka Singer lebih menyukai 4 kemampuan yang bersifat lebih langsung hubungannya dengan keterampilan olahraga, yaitu koordinasi, kinestetis, keseimbangan, dan kecepatan gerak. C. Pola gerak pada keterampilan. Pola gerak menurut Malina tahun 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pola gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu. Baik, itu tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.